Kasus anak bunuh ayah dan nenek kandungnya dengan cara ditusuk menjadi perbincangan hangat lantaran masih belum terungkap motif sebenarnya. Diketahui MAS 14 tahun dengan tega melakukan pembunuhan terhadap ayahnya APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun. Tak hanya itu, ibunya AP 40 tahun juga kini harus mendapatkan perawatan lantaran mengalami luka berat atas tindakan MAS. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dengan tega melakukan pembunuhan terhadap ayahnya dan neneknya. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sangat miris gitu. Yang seharusnya mungkin anak itu menjadi kebanggaan keluarganya, malah menjadi bencana bagi keluarganya. Ya Allah, saya sungguh sangat miris ya mendengar berita itu karena dia masih di bawah umur ya. Seharusnya tidak terpikirkan ya untuk melakukan perbuatan itu. Miris juga ya, kayaknya sedih juga gitu ya. Anak masih umur segitu kok udah tega melakukan itu. Pihak sekolah mengatakan bahwa keseharian pelaku di sekolah baik, ramah, dan cenderung pintar. Menurut Anda, mengapa dengan keseharian yang seperti itu, pelaku tega melakukan pembunuhan? Karena ketika di khalayak umum dia mungkin terlihat baik-baik saja, akan tetapi kita tidak tahu kesehatan mentalnya gitu, kesehatan sosialnya, apakah di rumah dia baik-baik saja atau tidak. Kalau misalnya kayak di sekolahnya atau dia kan kayak kelihatan baik, apalagi katanya tekanan dari orang tuanya juga dia harus dituntut untuk berprestasi. Tapi kita nggak tahu di dalamnya tuh dia itu kenapa gitu. Kan mungkin dia di sekolah karena ada tanggung jawab dia sekolah untuk memperoleh nilai yang bagus. Dituntut juga, mungkin bisa jadi dia dituntut juga untuk berlaku demikian, jadi dia melakukan hal yang demikian. Tapi di sisi lain mungkin ada penolakan dari dalam jiwanya dia ya, jadi itu juga nggak bisa buat patokan ya kalau menurut saya. Apakah Anda sepakat jika ada yang beranggapan bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku adalah karena depresi lantaran mendapatkan tekanan dari keluarga? Sepakat-sepakat aja ya, karena nggak mungkin dia itu melakukan itu secara tiba-tiba. Pasti dia itu ada kayak pikiran dan tekanan, mungkin dari situ dia merasa tertekan dan depresi sehingga melakukan hal tersebut. Nggak sepakat sih, karena sedepresinya orang gimana pun itu kan tetap orang tua ya. Tetap aja kita nggak boleh melakukan pembenaran atas tindakan pembunuhan tersebut. Itu udah banyak faktor, jadi mungkin dari masalah-masalah kecil yang dia pendam, dia nggak bisa ungkapin ke orang tuanya, dia nggak bisa ungkapin juga ke sekolahnya, dia pikirannya nggak bisa panjang gitu loh, nggak memikirkan sejauh mungkin gitu loh, apa akibat dari perbuatannya dia. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anaknya tidak berperilaku kriminal? Tentunya orang tua itu harus melihat ketika anak itu memang tidak memiliki potensi yang orang tua mau, ya kita jangan paksakan. Tapi kalau memang anaknya memiliki potensi di situ, kita dukung dan pastinya diarahkan. Akidahnya yang seharusnya perlu ditekankan terlebih dahulu agar tidak terjadi tindakan kriminal sedari dini. Sedini mungkin mengenalkan anak-anak kita pendidikan agama, biarpun sedikit. Namanya orang hidup kan aturannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita orang Islam. Apakah pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Mengapa? Harus bertanggung jawab gitu ya, karena ini sudah menyangkut nyawa seseorang gitu. Ya, pemerintah harus bertanggung jawab karena pemerintah adalah pemegang kekuasaan di negara ini ya, yang mengatur semua masyarakatnya ya, baik buruknya ya awalnya dari pemerintah gitu. Secara global mungkin iya, karena kan itu berkaitan juga dengan pendidikan ya. Mestinya juga harus memikirkan cara jalan keluarnya yang terbaik bagaimana gitu loh. Jadi anak-anak ada panduan gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya kejadian ini tidak terjadi lagi? Pemerintah apalagi Kementerian Pendidikan itu harus fokus kepada penilaian atau pendidikan karakter bagi anak-anak. Ganti sistem pendidikannya dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan agar pendidikan akidah itu lebih didalami terlebih dahulu, baru nanti ke pendidikan adab dan sebagainya. Pemerintah itu kan banyak tuh jalurnya. Ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, ada departemen agama. Nah dari situ semua dimasukin apa-apa yang memang berkaitan dengan hal-hal ini. Tentu kita merasa miris dengan kejadian ini. Seorang anak yang seharusnya menyayangi keluarganya justru tega melakukan pembunuhan terhadap keluarganya.
Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kasus MAS yang tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya, bahkan dia melukai ibunya sampai kondisinya kritis di Lebak Bulus, itu menunjukkan bahwa bagaimana kondisi kepribadian generasi hari ini sangat mengkhawatirkan, dan itu terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme sekulerisme yang telah merusak fitrah manusia, dan bagaimana bisa mengubah satu karakter manusia yang sangat tidak masuk akal, dan itu cukup mencengangkan dan mengagetkan. Karena bagaimana mungkin seseorang yang dia memiliki track record anak yang baik, bahkan berprestasi, tetapi karena ideologi kapitalisme sekulerisme yang diterapkan di negeri ini dan juga sistem kapitalisme sekuler menjadikan kemampuan atau kepintarannya itu hanya bersifat akademik. Jadi yang terjadi tidak mencerminkan kepandaian memanajemen emosi bahkan perasaannya. Itulah yang menjadikan kondisi psikisnya itu juga bermasalah. Terlebih kehidupan sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan itu semakin memperparah kondisi hal ini terjadi di masyarakat kita. Problem generasi ini akan terus menghantui satu peradaban kapitalisme sekuler ini yang itu menjadikan potret buram generasi di masa mendatang. Bagaimana kita melihat kondisi pergaulan bebas, kriminalitas, bahkan jeratan judol, belum lagi narkoba, itu juga cukup mengkhawatirkan perkembangan nasib generasi di masa yang akan datang. Dan kalau kita berbicara, apakah yang bisa kita upayakan hari ini? Tentu saja tidak bisa hal ini itu terjadi kalau kita tidak lepas dari kungkungan sistem sekuleristik yang menjauhkan agama dari kehidupan. Kita harus mengembalikan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, dikatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi ada kerusakan di darat dan di laut, di mana kehidupan sosial masyarakat kita itu sekarang mengalami kerusakan. Mental health menggejala, kondisi anak-anak muda yang sangat rentan dari sisi psikisnya menjadikan mereka itu menjadi generasi yang sakit. Dan ternyata itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan mengembalikan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bagaimana kemudian generasi itu dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kembali kepada seorang hamba yang harus terikat kepada aturan-aturan Allah. Ketika dia sudah mengikrarkan diri sebagai hamba Allah dengan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sejatinya dia harus menjadi hamba yang tunduk hanya kepada Allah. Karena la ma'budu illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang layak memberikan aturan, memberikan track satu jalan hidup kecuali jalan hidup yang memang Allah ridhoi dengan syariat Allah tentunya. Makanya harapannya solusi yang ada itu adalah bagaimana kembali kepada aturan Allah, kembali manusia menyadari akan fitrahnya bahwa dia tidak bisa lepas dari syariat Allah. Dia harus secara fitrahnya itu harus tunduk kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan bagaimana itu terjadi? Ya tentu saja dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Karena posisi di dalam penerapan syariat Islam secara kafah itu, posisi pemimpin atau penguasa atau pemerintah dalam sebuah negara itu dia adalah ro'in, dia adalah pelayan, dia adalah pengurus urusan umat. Sehingga tekanan-tekanan hidup yang ada hari ini yang kemudian memunculkan mental health baik itu pada generasi ataukah kemudian pada semua masyarakat kita itu bisa diselesaikan dengan penerapan syariat secara kafah. Bagaimana posisi negara meriayah, bagaimana posisi negara itu hadir di dalam konsepsi-konsepsi berbagai bidang, termasuk bagaimana menghasilkan konsepsi pendidikan yang berakidah Islamiyah, yang berasaskan kepada keimanan kepada Allah dan menjalankan semua syariat-syariat Allah, yang nanti ukuran standarisasi perilaku itu adalah apakah itu diperbolehkan oleh syariat dengan halal ataukah sesuatu yang dilarang oleh Allah yang itu harus ditinggalkan, yaitu berupa keharaman. Ini yang kemudian harus dilakukan hari ini. Sehingga bagaimana kita menyelesaikan problematika yang salah satu contohnya adalah apa yang menimpa MAS itu dengan kepemimpinan Islam yang sistem pendidikannya berasas akidah Islam. Ukuran kepandaian seseorang tidak hanya dinilai dari sisi akademis tetapi
juga keimanan kepada Allah. Dan khalifah juga di bawah sistem politik dan ekonomi Islam akan menghadirkan pelayanan terbaik bagi umat, mulai dari pendidikan gratis hingga kurikulum pendidikan yang menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berjiwa pemimpin. Kemudian negara akan membangun kehidupan masyarakat sesuai fitrah, menjamin kesejahteraan rakyat dan kehidupan sosial yang jauh dari kekerasan. Karena takutnya seorang hamba pada saat dia dipimpin dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah Islamiyah, menjadikan mereka tunduk patuh kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.